Baik, kita akan melanjutkan soal 221. Diberikan dua fungsi fx dan gx, dan kita dapat melihat bahwa kedua fungsi yang diberikan merupakan fungsi polinom. Fx berderajat 3 dan gx berderajat 2. Nah, berdasarkan teorema dasar limit, jika limit fx untuk x menuju c sama dengan L ada, dan limit x menuju c dari gx sama dengan m ada, dengan m tidak sama dengan 0, maka limit x menuju c dari fx per gx sama dengan L dibagi m. Nah, seringkali soal yang diberikan adalah berbentuk 0 per 0, tapi pada kali ini soal yang akan diberikan tidak berbentuk 0 per 0. Kita dapat melihat bahwa untuk setiap polinom, limit x menuju c dari fx adalah fc atau nilai fungsi di titik x sama dengan c. Nah, dari fx kita dapat bahwa limit x menuju minus 3 dari fx sama dengan 10 dikali minus 3 pangkat 3 ditambah 9 kali minus 3 pangkat 2 tambah 270 kali minus 3 tambah 618, yang apabila kita hitung hasilnya akan diperoleh 348. Kemudian kita cari juga limit x menuju minus 3 dari gx sama dengan limit x menuju minus 3 dari fungsinya adalah 6x kuadrat tambah 35x ditambah 53. Jadi nilai limitnya sama dengan 6 kali minus 3 pangkat 2 ditambah 35 kali x kali minus 3 tambah 53, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 2. Nah, karena limit x menuju minus 3 dari gx ada dan tidak 0, maka limit x menuju minus 3 dari fx per gx sama dengan L bagi M, yakni 348 dibagi 2 sama dengan 174. Kita lanjutkan pada soal 222. Diberikan fungsi px untuk x lebih kecil dari 2, x pangkat 2 dikurang 4 dibagi x kurang 2. Sedangkan untuk x lebih besar sama dengan 2, limitnya adalah akar dari minus 5x ditambah k. Nah, diketahui limit x menuju 2 dari px ada. Oleh sebab itu, haruslah limit kirinya sama dengan limit kanan di x menuju 2. Nah, pertama, kita melihat limit x menuju 2 dari kiri px, karena untuk x lebih kecil dari 2, px-nya adalah x kuadrat kurang 4 dibagi x kurang 2, maka limit x menuju 2 dari px untuk x menuju 2 dari kiri px sama dengan limit x menuju 2 dari x kuadrat kurang 4 dibagi x kurang 2 sama dengan, nah, setelah disederhanakan diperoleh hasilnya 1 kali limit x menuju 2 dari x tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, oleh sebab itu, agar limit x menuju 2 dari px juga ada, maka limit x menuju 2 dari kanan dari px adalah 4 juga. Nah, pada kali ini kita pilih px yang lebih besar dari 2, sehingga diperoleh limit x menuju 2 dari kanan px sama dengan limit x menuju 2 dari akar minus 5x tambah k sama dengan 4. Setelah kita substitusi nilainya, maka kita kuadratkan kedua ruas sehingga diperoleh k kurang 10 sama dengan 16 atau k sama dengan 26. Soal selanjutnya, pada soal 222, diberikan dua limit y menuju minus 3 dari akar 6y tambah 101 dikurang akar minus 11y ditambah 50 dibagi y tambah 3. Perhatikan bahwa limit yang diberikan berbentuk 0 per 0, sehingga kita akan menyederhanakan bentuk limit yang diberikan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pahami sebelumnya. Perhatikan, apabila kita menghilangkan tanda akarnya, yakni 6y tambah 101, kita kurangkan dengan minus 11y tambah 50, akan diperoleh 17y tambah 51. Kalau kita lihat faktanya bahwa 7 kali y tambah 3 juga sama dengan 17y tambah 51. Oleh sebab itu, kita akan coba mengalihkan limitnya dengan 17 per 17. Nah,
Karena 17 plus 17 adalah konstanta, maka nilai limitnya tidak akan berubah berhubung limitnya nilainya sama dengan 1. Tetapi perhatikan bahwa pada penyebutnya kita akan kalikan nantinya dengan Y tambah 13. Hal ini diperoleh untuk memunculkan 17Y tambah 51. Nah, mengapa ini bisa dilakukan? Karena memang terdapat ada teorema dalam limit yang menyatakan bahwa limit x menuju c dari k kali fx sama dengan k dikali limit x menuju c dari fx, di mana k adalah suatu konstanta. Oleh sebab itu, nilai limitnya tidak akan berubah, mengingat kita meyakini bahwa limit yang diberikan ada. Nah, perhatikan bahwa menggunakan sifat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A dikurang B dikali dengan A ditambah B atau sebaliknya, maka kita dapat memanfaatkan sifat ini dengan mengganti A menjadi akar A dengan catatan hanya itu dan B-nya itu adalah bilangan positif, maka A kurang B sama dengan akar A ditambah akar B dikalikan dengan akar A dikurang akar B. Nah, tetapi kita akan mengaitkannya ke bentuk yang diberikan. Bagaimana mengaitkannya? Perhatikan bahwa kita juga dapat menyatakan persamaan pada baris kedua menjadi 1 per akar A ditambah akar B sama dengan akar A dikurang akar B dibagi A kurang B. Nah, oleh sebab itu, limit yang tadi kita punya dapat ditulis menjadi 1 per akar A ditambah akar B. Pada hal ini, akar A-nya adalah 6Y tambah 101, dan akar B, B-nya adalah minus 11Y tambah 50. Tinggal kita lihat apakah nilai dari A dan B tadi positif. Ketika kita substitusi, ternyata nilainya tidak negatif, sehingga diperolehlah limitnya 17 dibagi 2 akar 83. Lalu, karena di dalam soal kita mencari kuadratnya dinyatakan dalam P per Q, maka kita kuadratkan hasil limit yang kita peroleh, yakni 289 dibagi 2 kuadrat kali 83, yakni 332. Jadi, P tambah Q sama dengan 289 ditambah 332, yaitu 621. Ya. Kita lanjut ke soal terakhir pada bagian kedua ini. Pertanyaannya adalah, misalkan T dan L merupakan bilangan real supaya limit X menuju 13 dari X kuadrat dikurang TX tambah 6T dikurang 99 dibagi X kuadrat dikurang 2X kurang 143, nilainya ada, misalkan L, padahal kita sadari bahwa limit X menuju 13 dari GX tidak ada, bukan tidak ada ya, maaf, limit X menuju 13 dari Gx sama dengan 0, maka mau tidak mau limit X menuju 13 dari Fx juga sama dengan 0. Artinya, apabila kita ganti X-nya menjadi 13, nilai dari X kuadrat dikurang 13 Tx ditambah 6T dikurang 99 hasilnya harus sama dengan 0. Dari situ kita dapat mencari nilai T berapa yang memenuhi. Ya,
Dari sini kita dapatkan nilai T sama dengan 10. Sehingga kita dapat mencari nilai L dengan mengganti T dengan angka yang sudah kita peroleh tadi. Ya, jadi kita dapat melihat bahwa bentuk yang diberikan dapat difaktorkan sehingga limitnya diketahui seperti yang sudah dituliskan. Nah, ingat kembali ya bahwa kita sebaiknya harus memahami walaupun secara praktiknya kita dapat mencoret X kurang 13 dengan X kurang 13, tetapi kita dapat menjelaskan juga teorema-teorema yang mendasarinya. Sehingga dalam hal ini nilai L-nya adalah 2/3. Jadi kita dapati nilai pembulatan ke bawah dari T kali L sama dengan 2/3 kali 10 sama dengan pembulatan dari 6 tambah 2 pembulatan ke bawah dari 6 tambah 2/3, sehingga jawabannya adalah 6. Ya, mungkin demikian. Semoga bermanfaat.